أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Dan barang siapa mencari din selain al-Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Hari kita lanjutkan pembacaan bab tentang nikah. Ini ringkasan nikah, yaitu yang pertama di dalam Al-Quran surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 85, yang artinya, dan barang siapa mencari selain al-Islam sebagai ad-din, maka tidak diterima darinya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. An Abdullah bin Umaron anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Hadis riwayat Abu Daud, ya, yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk walimah, hendaklah dia mendatanginya. Hadis riwayat Abu Daud di dalam kitab Al-Amah bab 1 hadis nomor 3736, yaitu di kitab Ainul Ma'bud. Yang kedua, An Anas bin Malik anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aulama ala Sofiyata bisawiki wa tamr. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, dari Anas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah atas Sofiyah dengan tepung, gandum, dan kurma. Riwayat Abu Dawud, kitab yang ke-26, bab yang kedua, hadis nomor 3744. Yang ketiga, Dzukira taswiju Zainab binti Jahshin inda Anas bin Malik faqala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulama 'alal ahadin min nisa'ihi ma aulama 'alaiha aulama bisyatin. Hadis riwayat Abu Daud, yang artinya disebut tentang pernikahan Zainab binti Jahsin kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berkatalah Anas, tidak pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah atas seorang pun dari istri-istrinya sebagaimana beliau berwalimah atas Zainab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwalimah dengan seekor kambing. Hadis riwayat Abu Daud, kitab 26, bab yang kedua, hadis nomor 3764.
Kandungan hadis atau maksudnya hadis. Jadi walimah yang paling mewah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah walimah atas Zainab, yaitu menyembelih seekor kambing. Hadis yang keempat. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala al-walimatu awwalu yaumin haq wa tsani ma'rufun wal yaumu tsalitsu sum'atun wa riya'. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang artinya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, walimah di hari pertama adalah hak, di hari kedua adalah kebaikan atau sunnah, dan di hari ketiga adalah sum'ah, yaitu ingin didengar, dan pamer atau ingin dilihat. Hadis riwayat Abu Dawud, kitab 26, bab 3, hadis 3745. Maksud hadis atau kandungan hadis, kebolehan mengadakan walimah adalah sampai 2 hari, bukan keharusan. Sedangkan jika sampai 3 hari, maka itu adalah hal yang dibenci. Ya, karena tadi merupakan sum'ah, waria, dan riya. Yang kelima. An Abi Hurairah annahu kana yaqulu bi'sat ta'amul walimah yuda'an ilaihil agniya'u yusharakal masakinu faman lam ya'tid du'a. Saya ulangi, faman lam ya'tid da'awah faqad asallahu wa rasulah. Hadis riwayat Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah, sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, di mana yang diundang hanya orang kaya saja, sedangkan orang miskin ditinggalkan. Dan barang siapa tidak mendatangi undangan, maka telah maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Muslim, kitab 16, kitab nikah, bab yang ke-16, hadis nomor 1432. Kandungan hadis atau maksudnya hadis. Undangan walimah tidak boleh ditujukan hanya kepada orang-orang kaya saja. Mendatangi walimah adalah wajib. Sekarang hadis yang ke-6. An Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'linu hadan nikaha wadribu alaihi bil girbalin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang artinya, dari Aisyah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, umumkanlah nikah dan pukullah atau tabuhlah rebana. Hadis riwayat Ibnu Majah, kitab yang ke-9, kitab nikah, bab yang ke-20, hadis nomor 1829.
Maksud hadis, pernikahan hendaknya diumumkan. Ya, jadi kalau ada pernikahan hendaknya diumumkan kepada masyarakat atau lingkungan atau kepada sahabat-sahabatnya. Boleh memukul rebana atau tabuhan. Yang ketujuh, Al-Quran surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat 30 dan 31 isinya, laki-laki beriman dan perempuan beriman diperintah untuk memelihara pandangan mata. Ya, saya ulangi, jadi laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman diperintah untuk memelihara pandangan mata mereka. Ya, pandangan mata mereka, yaitu dengan cara menundukkan pandangan. Atas dalil Al-Quran ini, maka mempelai berdua tidak usah duduk bersanding, sebab mereka bukan tontonan. Tamu laki-laki dan perempuan harusnya dipisahkan, ya, disendirikan, yang laki-laki sendiri, yang perempuan sendiri. Hadis yang ke-8. An Abi Hurairah anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'al insana idza tazawwaja qala barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Hadis riwayat Abu Daud, yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan selamat kepada manusia yang menikah, beliau berdoa, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepadamu, mudah-mudahan barokah atas kamu, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kamu berdua di dalam kebaikan. Di dalam kitab Subulus Salam, jilid yang ketiga, kitab nikah, riwayat Abu Dawud, di dalam kitab nikah bab ke-17, hadis berapa ini? Enggak kelihatan ini. 21. Ya. Isi hadis tentang doa yang diucapkan, kepada mempelai. Jadi ini hadis yang ke-8 itu isi hadisnya yaitu tentang doa yang diucapkan kepada mempelai, kepada dua orang yang baru menikah tadi, antara laki-laki dan perempuan. Sekarang yang ke-9. An Anas qala aqaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam baina Khaybaru wal Madinah salasan yubna alaihi bi Sofiyah binti Khuyayin
fada'autul muslimina ila walimatihi. Hadis riwayat Bukhari. Yang artinya, dari Anas berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermukim antara Khaybar dan Madinah selama 3 hari. Beliau mengumpuli Sofiyah binti Huyayyin, istrinya, maka aku mengundang muslimin untuk mendatangi walimahnya. Ini hadisnya riwayat Bukhari, kitab 67, kitab nikah, bab yang ke-60, hadis nomor 5159. Maksudnya hadis, walimah itu diadakan setelah mengumpuli istrinya. Ya, jadi walimah itu kalau di dalam hadis itu Rasulullah SAW itu setelah menikah beliau tinggal bermukim ya di antara Khaybar dan Madinah selama 3 hari. Beliau mengumpuli Sofiyah binti Huyayyin, baru setelah itu mengadakan walimah. Ya, jadi walimah itu diadakan setelah mengumpuli istrinya. Yang ke-10, faida ta'imtum fangtashiru. Ya, di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 59. Apabila kalian selesai makan, maka segeralah bubar atau pulang. Ya, jadi nanti kalau diadakan undangan walimah, ya setelah makan minum di situ, maka perintahnya pada ayat ini untuk segera fangtasiru, untuk segera bubar atau segera pulang dari tempat walimahan itu. Sekarang yang ke-11. Qala Anasun asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairusan bi Zainab binti Jahsin. Qala wa kana tazawwajaha artifa'in nahari fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasa ma'ahu rajulun ba'da ma qamal qaum hatta qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famasaitu ma'ahu hatta balagha babu hujrati Aisyah summa dhanna annahum qad kharaju faraja'a wa raja'tu ma'ahu fa idahum julusun makanahum faraja'tu as-saniyah hatta balagha hujrata Aisyah faraja'tu fa idahum qad qamu fadaraba baini wa bainahu bisatar. Hadis riwayat Muslim. Yang artinya, berkata Anas, berbagi-bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantenan dengan Zainab binti Jahsin, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya di Madinah. Maka Rasul mengundang manusia untuk makan setelah matahari naik, yaitu siang hari. Maka duduklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan duduk pula bersama beliau beberapa laki-laki. Setelah suatu kaum berdiri, sehingga berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berjalan, dan aku berjalan juga bersamanya sampai di pintu kamarnya Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW menyangka bahwa mereka itu telah keluar, yaitu telah pulang.
Maka Rasulullah SAW kembali dan aku pun kembali bersamanya. Ternyata mereka itu masih duduk-duduk di tempatnya. Maka kembalilah Rasulullah SAW dan aku pun ikut kembali untuk kedua kalinya, sehingga sampai ke kamarnya Aisyah. Maka Rasulullah SAW kembali, aku juga ikut kembali. Maka ketika mereka telah sama berdiri untuk pulang dan seterusnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab nikah, yaitu bab yang ke-16, kitab yang ke-16, bab 15, hadis nomor 93. Maksud hadis, segera pulang setelah makan selesai. Jadi ini anjuran bagi undangan, ya, kalau diundang walimah, ya, setelah makan dan minum selesai maka disuruh segera pulang, ya, karena teman-temannya itu ada keperluan sendiri, ya. Mulanya ini perintah dari hadis ini, ya, kalau kita mendatangi undangan dianjurkan segera pulang setelah makan selesai. Hadis yang ke-12. An Ma'qil bin Yasar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yud'ana fi ra'si ahadikum bimahitin min hadidin khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Rawahu Tabrani. Yang arti hadisnya, dari Ma'qil bin Yasar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh bahwasanya seseorang di antara kalian ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi itu lebih baik baginya daripada ia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Tabrani. Hadis yang lainnya, An Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yas hama rujalan hingziru mutalatiun bitini au hamatin khairun lahu min ayyas hama mangkibuhu mangkiba imra'atin la tahillu lahu. Rawahu At-Tabrani. Ya, yang artinya, dari Umamah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seorang laki-laki bersenggolan dengan seekor babi yang berlumpur itu lebih baik baginya daripada bahunya bersenggolan dengan bahu perempuan yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Tabrani. Kedua hadis riwayat Tabarani ini, ya, kedua hadis riwayat Tabarani di atas sebagai dalil tentang tidak bolehnya bersalaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, baik itu di acara walimah maupun halal bihalal ataupun di acara yang lainnya. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah, ini sekilas pembacaan tentang nikah yang dilakukan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan pembacaan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mari kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.